Ketika di rantau, hal-hal kampung kan bisa dibicarakan dengan cara lapau. Dia tuh main menang. Iya kan dia tuh. Malu Main menang. Main menang kan seru dah mak. Iya, pokoknya si A menang, ini satu, si B menang, ini di dalam. Satu loh, Ini di dalam. Ancal itu pakai lemak. Itu bentuk. Nah di lapau itu hal-hal yang menjangga itu dimulai disabui di lapau tuh. Ba'a beralik petangko. Dan cari padusi segala macam lah yang menjangga itu. Bawa aku sebagai orang niat mamak si koko ndak dia ragu di orang mah. Itu ndak kategori bergunjang tuh mak. Ndak. Kita membahas fenomena yang janggal. Kan gitu ya. Kini kan segala sesuatu itu wak bicarakan sepanjang itu tidak sesuai dengan orang banyak namanya hoax. Kan gitu. Kok galanggang di matoran kami ya nampak galanggang matoran ketika alik petang tu organ tunggal bawa aku niat mamak lah dibawa dalu saya mah iyo mulailah dibicarakan sia tu itu dah wak mau total awak jo bila soboknya mamak tu. Mungkin beliau tidak tahu. Langsung ke mamaknya? Iyalah. Kan, kok mamak sama mamak ya? Mamak kan ceritanya gong. Sabui lah. Kadang-kadang tuh sianu dan lagi dake sabui lah. Kali bakari je mama. Pakai anu dulu ya? Aduh, yang lain ke anu. Jadi tidak sado mamak yang duduk dalam. Supaya jamal dulu nya. Supaya jamal dulu. Kan layan dua pabisan wak misalnya segala macam. Dimulai dari itu. Utusan khusus. Iya. Tapi dari lapau itu. Itu fungsi lapau. Fungsi lapau itu salah satunya adalah berkomunikasi, membahas persoalan-persoalan fenomena sosial dari perspektif nilai-nilai budaya Minangkabau. Itu. Baca budaya Minangkabau, tidak langsung to the point dong, melalui orang tertentu untuk melakukan pendekatan supaya jangan malu. Ya, kalau ada gak 10 orang mamak tadi yang biasa duduk lapau tu datang ke kami ke udah sudah adilinya melawannya. Iya. Yang kumpul lah menekan ya. Itu. Jadi pendekatan budaya itu biasanya lebih manusiawi dan diterima oleh orang banyak. Itu yang dijago harusnya gitu. Tidak persoalan menegakkan hukum. Itu dengan kekuasaan dan kewenangan tanpa menjago nilai-nilai. Ya. Bisa jadi awak menangkok orang kejahatan, orang yang datang bisa dikeroyoknya deh orang kampung banyak terjadi. Iya. Karena itu tadi tidak pandai masuk ke kampung orang, walaupun itu salah, caranya salah. Ya. Nah, itulah di lapau. Jadi boleh dikecilkan nama lapau itu pusat komunikasi, informasi, pusat informasi. Iya. Dan tampil berjawab berkomunikasi juga. Betul. Nah kini sudah ada media. Media. Sebelum cerita soal media, kini kan situasi lebih beda mak. Awak di kampung tu boleh dikatakan gini rata-rata tidak banyak anak muda-muda tinggalnya merantau. Ketika di rantau, ini tidak bersebut juga hakikat lapau pada masanya di kampung atau pada masa sesuk. Itu baca oleh itu mak. Jadi tadi kan mak kecian lapau jangan dimaknai sebuah tempat. Ya. Lapau dalam satu media tempat membentuk komunikasi budaya. Ya. Nah, ketika di rantau hal-hal kampung kan bisa dibicarakan dengan cara lapau walaupun nggak duduk di kafe. Jadi hakikatnya caranya ya. Caranya. Jadi lapau yang ada di kampung tadi itu boleh awak bawa dalam bentuk apa saja. Betul. Di suasana substansinya cara itu. Jadi membahas masalah kampung dengan cara budaya kampung. Walaupun awak di rantau. Jadi kalau itu boleh dikecen cerita lapau, cerita apa? Celoteh lapau itu
ciloteh atau bacarito menyelesaikan masalah jo caro lapau. Caro di lapau. Gaya dialektika Di lapau. orang Minang. Oh, lapau tuh. Lapau itu. Ya, ya. Itulah yang membedakannya. Jadi cara menyelesaikan masalah bisa dibawa ke rantau, ya, dengan cara tadi komunikasi budaya. Ya, ya, ya. Karena di Minangkabau itu tagak kampung memaga Agak kampung, kampung. tagak nagari maga nagari mah, tagak diri maga diri mah. Ya, ya. Ya walaupun awak sakampung, tapi nya kan ada diri. Kalau yang tagak dua dipakai. kaki, Hah? kalau tagak dua kaki wajib tau. Kalau tagak dua kaki, dua pengertiannya. Pertama nya nak mangari-gari. Yang kedua, Yang kedua, ini gadli ya. dia main menang. Iya gadli tuh. Malu Main kalau menang. Main menang kan seru dah mat. Iya, pokok si A menang, ini satu, si B menang, Ini di dalam. ini satu loh, Ini di dalam. Ancal itu pakai lemak. Itu bentuk orang yang tidak punya kepribadian. Karena Enggak. kepribadian itu dinilai dari pilihan. Itu kan pilihan itu mak. Tidak pilihan, kalau memilih tidak boleh dua. Dia tu cie. Itu duanya. Ini pilih keduanya. Ah, boleh lah. Kan bela boyo ada mak tu. Ah, ya. Jadilah itu masalah sikap. Sikap ya. Ya, orang Minang itu jalih sikap. Yo, Iyo, indah. Iyo dengan alasan, indah dengan alasan. Boleh. Yo, indah sudah. Asal iba iyo-iyon saya tersinggung orang tuh. Ada tu saya lubang pak. Indah itu dengan alasan. Karena orang Minang terbiasa analisis dan kritis. Segala sesuatu yang diindaan pasti ada analisisnya. Sesuatu yang diiyon pasti ada analisisnya. Dikaji baik jeburuannya. Sebab orang Minang itu selalu membuat kalau lah sudah. Jadi lah selesai mangko dibuat di karajuan. Dah selesai. Mangko di karajuan. Jangan ke di karajuan deh. Ini lah selesai mah. Pangananya perencanaannya lah selesai dengan segala aspek-aspek baru di kerajuan. Jangan kok gak baik gajinya. Awak ada kepala lacuk tantuk ko lembek lo nih mo. Ini lah selesai kecem. Baru dibuat. Dan selesai ke perencanaannya dengan segala macam persiapannya. Itu kan kerajuan Belum dikerjakan. orang RAB pada mak tu. Itu baru direncanakan. Belum dikerjakan. Kan rencana anggaran biaya. Kalau lah selesai itu baru bisa di kerajuan. Tapi kede mama di kerajuan dulu. Bukan selesai. Mangko di kerajuan. Lah selesai baru mangko. Lah selesai dalam pengana dan perencanaan. Oh. Ya. Dalam pengana juga. Baru di kerajuan. Oh iya. Itu saya ditemu tu. Cuman dalam bahasa Minang, kau buat apa sobo kata rencana. Yang ada tu kata pangana. Oh. Rencana tu pangana. Pangana. Dalam bahasa Minang ah. Ya. Pangana iko di pasamu-basamu-samu. Selesai di pangana apa tadi? Lah selesai. Dalam kurung di pangana dan perencanaan apa yang di kerajuan. Ya. Baru di kerajuan. Oh. Nggak asal-asal di kerajuan sudah tuh pertanyaannya. Oh, hampir sama aja prinsip wartawan mama. Tahu dulu baru bertanya. Iyo, kalau bertanya dan nggak tahu itu nggak wartawan nama itu. Oh, betul loh. Tugasnya menggali dari apa yang nyo tahu, bukan mencari tahu. Itu sama juga yang mak kecen tadi. Selesai dulu, baru kerajuan. Tahu dulu baru ditanya. Tahu dulu baru ditanya. Ya kalau lah tahu mengalir ditanya. Kalau tahu itu kan baru tahap awal tuh. Tahu awal bro. Awak tahu Josi Firdaus. Tapi awak ingin kenal dengan Firdaus. Oh. Kan berbeda. Ya. Kalau nio kenal di masa usuannya ke Firdaus ko di segala macamnya yang lebih dalam daripada itu. Tapi awalnya kan tahu. Iya. Kalau awak tidak tahu tiba-tiba Asyana mau Pak. Oh iya ada wawancara Pak. Asyana mau Pak. Akan jawab Pak. Yang beda nama Pak, awak mencari mak kari Pak. Iya. Kira tanya ke mak kari. Tanya ke mak kari. Tanya jawab mak kari. Untuk mak kari lah. Atau mampu kelawi. Itu prinsip yang membuat orang Minang itu
prinsip itu membuat orang Minang itu dihargai. Sebelum tahu nang kadisabuinya lun jale, lun kadisabuinya lah. Ni cari tahu. Tapi orang Minang kini dia kena HP kau banyak WA dan segala macam itu. Pokoknya saya dapat dikirim, tak dicari tahu dulu. Oh, ini kirim dah. Nyo kirim saya, jelas dah turun derajat sebagai orang Minang. Iya. Kan lah tahu baru ditanya. Lah samplang paham baru disampaikan. Kau nak pahamnya dah. Tahu saya lun. Nyo lah nyampe ke mahkamah. Atau KB orang. Iya. Jadi barana perkembangan zaman dan teknologi ilmu pengetahuan itu tetap saja yang menjadi dua modal utama wak adalah nilai yang wak bawa dari lingkungan wak itu. Pai sekolah lah SMA atau SMA contoh ya. Pai kuliah 5 tahun lebih kurang. Lamuna kuliah mau? Ya anggaplah pendalaman. 3 tahun tambah lo S3 anggaplah 3 tahun ya. Berapa tahun tuh berarti kan lebih kurang 10-11 tahun ya. Itu nilai yang nyodape kudian setelah nyetame SMA ya. Modal yang dibawanya tuh mulai dari ditiupkan roka dari parui gua lah dididik dek mandeh katikonya ketek lah dididik di etek dan lingkungan keluarganya bapaknya kemana mama bapaknya bagai kemudian lah dibimbing dek mama katikonya lah pandai bajalan dalam tanda kutip ya. Karena dan bimbing kan orang lah pandai bajalan ya. Ini kan dah tagok je lu padusi kau dibimbing je kan cok macam lempotian kau mbak bimbing kau biasa orang baru pandai berjalan dua mah orang baru pandai berjalan atau orang tua mana kau nak pengalaman mak lo tu hampir jadi modern ni kau tak akan menghabisi nilai-nilai awak sepanjang awak pakai makanya ada perilaku nilai-nilai itu dipakai bolehnya baru. Iya. Kalau kain dia dipakai usang. Kalau nilai perilaku dipakainya itu tetap baru. Makin makileknya. Jangan awak tiba-tiba memakai perilaku orang dan bangga aja itu. Iya. Padahal dan milik awak nang sabananya kok 16-an puluhan tahun ni kok awak tarimu mulai dari dalam parui itu. Iya. Sampailah sama ayah. SMA aku berapa tahun tuh? 17 tahun, 18 tahun. 18 tahun sementara nak dapat di luar kan sebentar itulah bisa merubah. Berarti pribadinya ndak punya jati diri. Iya. Nah, yang membedakan awak jurang lain apa? Jati diri itu. Si orang nanamuah disamuan dengan yang lain walaupun bentuknya mirip. Firdausku samu perangnya Josiano ya. Penuh dah. Mamu orang. Samuan eksistensi manusia itu dihaki dari kau masih angin kopi mah. Iya. Individu itu. Nah, kini orang mau menggadaikan eksistensi pribadi itu untuk bisa disayangi, disenangi di orang lain. Orang Minang nak muah itu orang. Bilih berbeda, Wak. Tapi dalam satu panganan. Iya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.